Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, hidup di dunia hanyalah sementara, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kelak di alam akhirat. Rasulullah SAW pernah memberikan 3 pesan yang sangat penting kepada salah seorang sahabatnya, dan itu menjadi pelajaran penting juga bagi kita saat ini. Lalu, apakah 3 pesan penting Rasulullah SAW itu? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, "Beri aku nasihat singkat." Nabi SAW bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah seperti salat terakhir. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu meminta maaf di kemudian hari, dan kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia." Berikut adalah penjelasan 3 pesan penting Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, salatlah seperti salatnya terakhir. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada umatnya ketika melakukan salat untuk merasa bahawa salatnya adalah salat terakhir baginya. Perpisahan yang akan terjadi akan membuat seseorang maksimal dalam berucap dan bertindak, totalitas dalam melakukan segala sesuatu, karena menganggap itu adalah hal terakhir yang dapat ia lakukan sebelum meninggalkannya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW berwasiat kepada kita agar ketika salat, maka salatlah seakan-akan itu merupakan salat yang terakhir baginya. Ia tidak akan bisa salat lagi setelah ini, maka tentulah ia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salat itu. Maka sudah selayaknya seorang mukmin untuk mengingat pesan ini dalam setiap salatnya. Lakukanlah seakan-akan salat itu adalah salat perpisahan. Hadirkan perasaan bahwa itu adalah salat yang terakhir baginya. Apabila ia merasakan itu, maka akan membawanya menunaikan salat dengan sebaik mungkin. Rasulullah SAW bersabda, "Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Dan anggaplah bahwa seakan-akan kamu hendak mati." Jauhi dan hati-hati dari doa orang-orang yang dizalimi. Dan siapa di antara kalian yang mampu untuk salat subuh dan isya berjamaah, walaupun dia merangkak untuk mendatanginya, hendaklah dia melakukannya. Kemudian yang kedua, menjaga lisan. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia. Saat perkataan belum terucap, ia masih ada dalam kendali pemilik ucapan itu. Adapun saat ucapan telah keluar dari lisan, ucapan itulah yang akan menguasainya, dan ia akan menanggung resiko dari setiap ucapannya tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan, janganlah mengatakan sesuatu yang membuat meminta maaf di kemudian hari. Ini berarti bahwa bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu dari ucapan yang membuat dirimu harus meminta maaf di kemudian hari. Nabi SAW pernah berkata kepada Muaz radhiyallahu anhu, "Maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu?" Jawabku, "Iya, wahai Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, "Jagalah ini." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa
karena apa yang kami katakan. Maka beliau bersabda, celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang yang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa banyak orang-orang yang menjatuhkan diri mereka pada kesalahan yang fatal disebabkan ucapan yang tidak mereka pertimbangkan, kemudian berakibat musibah baginya di dunia dan juga di akhirat. Orang yang berakal adalah orang yang menimbang ucapannya dan ia tidak berbicara kecuali seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, yakni perkataan yang tidak membuatnya harus meminta maaf di kemudian. Kemudian yang ketiga, hendaklah bersifat qanaah. Wasiat yang ketiga yang disampaikan Rasulullah SAW adalah berisi ajakan untuk qanaah serta menggantungkan hati hanya kepada Allah dan memupuskan harapan terhadap harta-harta yang di tangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Maksudnya adalah bertekadlah dalam hatimu untuk memutuskan asa terhadap apa saja yang ada di tangan manusia. Jangan gantungkan harapan kepada mereka. Jadikanlah pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan lisan yang tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian juga sepatutnya dengan sikap kita. Janganlah mengantungkan harapan kecuali kepada Allah. Pupuskanlah segala pengharapan kepada siapapun kecuali kepada Allah, sehingga pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal ini sebagaimana bacaan yang selalu kita sebutkan dalam solat kita, yaitu bacaan iftitah kita. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 162. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual ataupun lainnya, semenjak hidup sampai mati. Siapa yang memutuskan pengharapan terhadap apa yang ada pada tangan manusia, maka hidupnya akan menjadi mulia. Siapa yang hatinya bergantung kepada kekayaan manusia, maka hidupnya akan menjadi hina. Dan barang siapa yang mengantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ibnul Qayyim berkata, Allah adalah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya dan yang menyandarkan kepadanya, yaitu Dia yang memberikan ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan barang siapa yang berlindung kepadanya dan meminta pertolongan darinya dan bertawakal kepadanya, maka Allah akan melindunginya, menjaganya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan. Dan Allah akan memberi kepadanya segala macam kebutuhan yang bermanfaat. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah penjelasan mengenai 3 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dan ini menjadi penting juga
bagi kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menjadi perbaikan bagi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqamah dalam iman dan Islam, sehingga dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.